adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulla syai' ismahuli an u'arrifu nafsi. Ismi Zahra Silma Ramadhaniyah. Ana kharajtu min Madrasah Aliyah Muhammadiyah Ula Malang fi sana 2018. Thumma al-an ana talibah fi Jami'atil Azhar Asy-Syarif bil Qahirah. Sebenarnya masuk MA Muhammadiyah 1 Malang itu bukan impian buat saya. Impian saya bisa sekolah di sekolah negeri. Tapi siapa yang tahu, akhirnya saya betah, saya bertahan di sekolah ini dan bisa lulus, terus akhirnya bisa ke sini. Bisa lihat ini semua, bisa masuk sekolah kuliah Azhar. Masya Allah. Itu semua karena MA Muhammadiyah 1 Malang salah satunya. Nah, gimana akhirnya MA Muhammadiyah 1 Malang membantu saya buat sampai ke sini? Pertama, Bapak Ibu guru sangat dekat dengan muridnya. Karena muridnya cuma sedikit, jadi interaksi antara murid dan guru seperti keluarga. Ya, itu yang saya rasakan. Jadi kita bisa cerita apapun sama bu guru, kita bisa bercanda sama bapak ibu guru. Akhirnya itu membuat kita semangat masuk sekolah tiap hari. Nggak bolos, nggak telat gitu. Yang kedua, lingkungan pertemanan. Lagi-lagi karena muridnya cuma sedikit, lingkup pertemanan jadi nggak terlalu luas. Jadi kita cuma bisa temenan sama beberapa orang ini, tapi deket banget. Akhirnya karena satu kelas saya cuman 11 orang dengan 4 laki-laki, sisanya perempuan. Akhirnya membuat saya nyaman di kelas itu. Dengan gak banyak murid, dengan ruangan yang luas, akhirnya belajarnya nyaman. Meskipun sampai sore, sampai jam 5 pun, saya tetap bertahan sampai akhirnya lulus. Terus apa yang membuat saya akhirnya senang sama MA Muhammadiyah 1 Malang? Ada beberapa hal yang akhirnya membuat saya menerima untuk sekolah di MA. Salah satunya adalah program unggulan bahasa. Semenjak di pondok, saya suka bahasa Arab, suka bahasa Inggris. Beberapa kali, meskipun gak menang, saya ikut lomba bahasa Inggris di pondok. Bahasa Arab juga beberapa. Cuman kalau dibandingin sama teman-teman pondok, kemampuan bahasa Arab saya biasa-biasa aja. Tapi kalau buat anak MA, kemampuan bahasa Arab saya wow banget kayaknya. Yang padahal menurut saya sendiri kayaknya mufradat saya itu aja. Paling cuman ya nama-nama hewan, nama-nama benda, itu aja. Tapi karena di MA Muhammadiyah 1 Malang ada program unggulan, akhirnya saya tetap bertahan untuk suka bahasa Arab sama bahasa Inggris. Tetap dilatih, ikut lomba sampai akhirnya ikut olimpiade dan beberapa kali juara. Pernah lihat spanduk besar? Mungkin sekarang udah nggak ada ya. Dulu ada foto saya di situ, megang medali gitu. Tanya aja Pak Ari. Nanti biar kasih tahu fotonya. Ya, itu waktu itu kebanggaan saya sekolah di MA Muhammadiyah 1 Malang adalah itu, bisa juara 1 dengan semangat dari guru-guru, dengan program unggulan yang disediakan Mumtazah, dengan dukungan dari teman-teman, akhirnya saya bisa juara 1 dan itu juga membawa saya akhirnya ke sini. Waktu juara 1 itu banyak teman-teman yang akhirnya termotivasi buat ikut lomba, meskipun bukan lomba yang sama kayak saya, tapi akhirnya MA Muhammadiyah 1 Malang semenjak itu terus-terusan ikut lomba. Juara sini, juara di sana, Masya Allah. Nah, waktu kelas 3, akhirnya ditanya, mau kemana lanjutnya? Di situ saya akhirnya mikir, apa saya bakal nerusin impian saya kayak dulu, atau ngikutin saran guru-guru? Karena dalam hati saya, impian saya ini kayaknya nggak pernah ada sebelumnya di MA Muhammadiyah 1 Malang. Sama sekali nggak ada. Apa impian saya?
sekolah ke Mesir. Jauh banget kan ya, sekolah ke Mesir. Bayangan orang-orang sekolah di Mesir tuh wow banget. Saya juga dulu mikirnya kayak gitu. Bisa pergi ke Mesir naik pesawat, sekolah di Azhar gitu ya. Keren banget gitu. Akhirnya saya memutuskan buat daftar. Ikut bimbingan sama Pak Bus. Ada 2 teman saya juga, Naufal sama Hafiz, yang tertarik buat ke Timur Tengah juga. Akhirnya kita bertiga beberapa minggu bimbingan sebelum akhirnya ikut tes. Waktu itu tesnya di Surabaya. Nah, sebenarnya kemampuan saya buat ikut tes itu kalau saya pikir-pikir gak mungkin buat bisa berangkat ke sini. Dengan hafalan saya yang amburadul juga, kayaknya gak mungkin. Tapi karena akhirnya guru-guru dan teman-teman ngasih semangat dengan tetap membuka tempat untuk bercerita, curhat, maksudnya apa keberatan dan apa yang dirasakan gitu. Soalnya menjelang lulus itu semua kayaknya terasa berat gitu. Mikir pingin kuliah di sini tapi kayaknya nggak mungkin, pengen daftar ke sini kayaknya nggak mungkin, apalagi ke Mesir sangat tidak mungkin gitu. Tapi ya semuanya akhirnya dijalani, akhirnya tes. Tapi pengumumannya lama banget waktu itu. Sampai akhirnya guru-guru, terutama Bu Zen, kepala sekolah, nyaranin saya untuk akhirnya ikut daftar di kampus lain di Indonesia. Jadi waktu itu saya sempat daftar di UM, sempat ikut SBMPTN di UM. Saya milih waktu itu UB, UM, ya UB sama UM. Tapi qadarullah nggak ada yang keterima. Terus akhirnya karena pengumuman juga, waktu itu akhirnya pengumuman keluar, gak disangka-sangka saya keterima, meskipun masuk cadangan yang belum tentu bisa berangkat gitu. Tapi siapa yang tahu, akhirnya keputusan dari panitia semua bisa berangkat. Dan di situ masalah baru mulai datang. Masalah baru, sesuatu yang semua orang khawatir, termasuk saya dan orang tua saya dan guru-guru juga. Di situ akhirnya Bu Zen lagi menyarankan saya buat daftar di UMN, mencoba untuk menyerah dengan Mesir. Bu Zen menyarankan saya untuk akhirnya ikut gelombang 3 di UMM. Waktu itu masih buta. Saya ambil jurusan bahasa Arab, yang alhamdulillah keterima akhirnya. Nah, itu kebimbangan, saya mau ambil UMM atau akhirnya harus berangkat ke Mesir gitu, dengan segala masalah yang belum selesai ini. Setelah segala hal yang dilakukan sampai nangis-nangis, akhirnya saya tetap milih ke Mesir dengan tidak ada jaminan apapun, bisa berangkat atau enggak, bisa kuliah atau enggak, saya tetap milih Mesir. Akhirnya UM dilepas. Setelah itu akhirnya ibu guru, bapak ibu guru membantu menyelesaikan masalah, mencarikan dana yang nggak mudah ya saat itu, karena harus bikin proposal ke sana ke sini, yang banyak ditolaknya juga gitu. Karena anak umur 17 waktu itu pergi ke luar negeri adalah sesuatu yang kalau dipikir sama orang-orang tua mungkin emang kok bisa gitu, mustahil gitu. Beberapa donatur yang sebenarnya pengen ngasih bantuan akhirnya membatalkan karena emang sepertinya tidak meyakinkan saya bisa bertahan di sini. Akhirnya tawakal aja. Qadarullah, seminggu sebelum saya berangkat ada keajaiban yang Allah kirimkan. Akhirnya saya bisa berangkat ke sini dengan doa dari bapak ibu guru, dengan doa ayah ibu juga, usaha ayah ibu, usaha bapak ibu guru, usaha saya, dan terutama ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya nyampe di sini. Gitu. Terus saya jadi lupa mau cerita MA. Kebanyakan cerita pengalaman sendiri. Tapi nggak apa-apa lah ya.
semoga jadi pemantik semangat kalian mumpung masih anak baru. Ayo semua dilakuin, jangan ragu apapun. Kalau hal itu baik, hal itu menurut kalian bisa membuat kalian akhirnya berkembang, punya sesuatu, punya tujuan yang sekarang mungkin belum punya tujuan, nanti masa depan mau apa, lakukan semuanya dari sekarang, jangan sampai nyesel. Karena dulu saya sebenarnya sempat nyesel keluar dari pondok, karena kayaknya kesempatan bisa kuliah di luar negeri lebih besar kalau di pondok. Tapi apa yang bisa kita buat kalau takdir Allah akhirnya mempertemukan saya dengan Imam Muhammadiyah Satu Malang yang malah bisa membuat saya pergi ke Mesir mengalahkan teman-teman saya di pondok. Nah, ada beberapa hal yang tadi saya belum sebutkan tentang Imam Muhammadiyah Satu Malang. Sebenarnya saya pengen nanya ke diri kalian masing-masing, apa yang akhirnya bikin kalian mantep masuk Imam Muhammadiyah Satu Malang? Emang masa SMA itu sebenarnya masa seneng-seneng. Kalau menurut anak kayak kalian, umur-umur kayak kalian ini, masa pengen seneng-seneng. Kayak saya dulu. Pokoknya masuk SMA itu pengen ketemu teman-teman, pengen bisa jalan-jalan, pengen bisa main bebas karena udah ngerasa gede gitu. Tapi di Imam Muhammadiyah Satu Malang kita akhirnya nggak lepas kendali, semuanya terkendali karena bapak ibu guru yang tetap perhatian sama muridnya, meskipun ada kesalahan-kesalahan muridnya, tetap bapak ibu guru membantu. Itu sih yang melekat sama saya, bapak ibu guru yang murah hati sama muridnya sampai sekarang. Bahkan kemarin ada salah satu ibu guru berkunjung ke Mesir, Bu Nadia, ibu guru favorit saya, berkunjung ke Mesir, ketemu saya, sharing-sharing akhirnya gimana akhirnya di sini, gimana Imam Muhammadiyah akhirnya bisa bantu saya ke sini. Terakhir, sebelum kita fokus dengan belajar, kita juga harus menyeimbangkan antara belajar dan berorganisasi. Nah, di Imam Muhammadiyah Satu Malang ini juga memberi fasilitas kita untuk berorganisasi dengan baik. Di IPM itu programnya benar-benar banyak dan berjalan dengan baik. Jadi kita nggak cuma belajar di kelas saja, enggak. Kegiatan kita di luar kelas juga banyak. Nah, itu karena organisasi. Dan kalau kita juga aktif di organisasi, bisa semacam menumbuhkan kemampuan kita bersosialisasi dengan orang lain. Dan itu diperlukan kalau kalian kuliah nanti. Di SMA pun diperlukan, pasti. Jadi jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang-orang, entah itu di organisasi ataupun di perkumpulan lain. Wal akhir, jazakumullah wa jazakumullahu khairan katsiran. Astaghfirukum likullil akhta lianna as-shawab kullu minallah. Law kana al-ilmu yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahilu. Kalaupun ilmu bisa diraih hanya dengan mimpi, maka semua orang bisa meraihnya. Jadi jadilah orang yang berusaha dan berjuang untuk mencapai ilmu itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.